Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari Grup Suse. Pada sesi kali ini kami akan mempresentasikan terkait mini riset yang sudah kami kerjakan dengan judul pemanfaatan Ubuntu server untuk kinerja kantor. Oke, bisa di next. Oke, untuk anggotanya sendiri ada saya Evan Denigen Rafif, yang kedua ada Muhammad Hafiz Kamil, yang ketiga ada Raka Putra Febriandra, yang keempat ada Sarah Hilma, yang kelima ada Wasilatur Rohim. Oke, mungkin untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Kamil. Jadi latar belakang dari desa kita itu adalah server on-premise menjadi salah satu solusi layanan cloud yang menawarkan penyimpanan, pembagian, dan akses data secara daring. Solusi ini dapat diterapkan pada sistem operasi Ubuntu yang berbasis Linux. Ubuntu sebagai sistem operasi populer dan banyak digunakan menjadi pilihan yang tepat untuk menjalankan server on-premise ini. Server on-premise pada Ubuntu memungkinkan tim untuk memiliki layanan hosting file yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan layanan cloud lain. Server on-premise juga memberikan kontrol yang lebih besar terhadap data dan aplikasi yang dijalankan. Tim IT dapat mengelola dan memantau server secara langsung sehingga memastikan bahwa server bekerja dengan optimal dan memenuhi kebutuhan tim. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah mengapa perlu membuat server on-premise daripada berlangganan kepada penyedia layanan lainnya. Yang kedua, bagaimana penggunaan server on-premise dapat mempengaruhi operasi, produktivitas, dan keamanan organisasinya. Yang ketiga, mengapa menggunakan Ubuntu daripada distro Linux lainnya. Yang terakhir, bagaimana organisasi dapat memastikan efisiensi dan pemanfaatan server on-premise untuk pekerjaannya. Selanjutnya mengenai kajian teori yang diambil dari beberapa referensi. Yang pertama yaitu mengenai Linux. Linux merupakan sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Lalu ada Ubuntu yang merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Dan selanjutnya ada on-premise server yang merupakan jenis server berupa software yang dijalankan secara internal oleh tim IT perusahaan. Dan yang terakhir ada cloud computing yang merupakan suatu layanan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan berbasis jaringan atau internet, di mana suatu sumber daya, perangkat lunak, informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next ke pembahasan. Jadi di sini ada penggunaan server on-premise, yang dimana on-premise ini jenis server yang dijalankan secara internal oleh tim IT perusahaan. Nantinya tim IT ini akan bertugas dalam menjalankan aplikasi server, memasang sistem operasi, dan meletakkan server di sebuah gedung, lalu on-premise menuju pada penggunaan server secara in-house dengan bantuan tim IT perusahaan dan vendor, yakni pemilik layanan on-premise, memberikan lisensi penuh kepada tim tersebut untuk mengelola basis data di dalamnya. Jadi on-premise ini bukanlah jaringan server secara jarak jauh atau remote atau seperti server farm atau cloud. Next. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan server on-premise, di mana kelebihannya yang pertama yaitu tingkat keamanannya yang sangat tinggi, yang kedua memberikan kontrol lebih, yang ketiga TCO yang relatif lebih rendah, dan yang terakhir memindahkan data non-sensitif secara mudah. Lalu ada kekurangannya, yaitu yang pertama modal awal cukup tinggi, lalu tanggung jawab sendiri dalam merawat data center, dan yang terakhir ada skalabilitasnya terbatas. Next. Oke, di sini ada pengaruh penggunaan server on-premise dalam kegiatan operasi, produktivitas, dan keamanan sebuah perusahaan. Di sini adanya lisensi yang membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk fleksibilitas dalam mendistribusikan perangkat lunak selama jangka waktu lisensi. Lalu perusahaan juga harus bertanggung jawab atas semua aktivitas pemeliharaan infrastruktur, mulai dari pembaruan patch keamanan, menjaga ketersediaan data center, dan menanggapi permintaan pengguna layanan. Lalu perusahaan juga memiliki kepemilikan penuh atas pengaturan keamanan yang ditetapkan, maka dapat mengurangi risiko serangan yang mengeksploitasi celah keamanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan Ubuntu sebagai operating system di server on-premise. Yang pertama adalah gratis digunakan. Salah satu alasan mengapa perlu menggunakan Ubuntu adalah karena salah satunya adalah sistem operasi ini gratis untuk diunduh.
Yang kedua, mudah digunakan dan sederhana. Dari semua sistem operasi berbasis Linux yang tersedia di pasaran saat ini, Ubuntu adalah yang paling memudahkan penggunanya. Yang ketiga, open source. Ubuntu adalah sistem operasi yang bebas dari lisensi atau open source sehingga bisa menggunakan dan mengembangkan Ubuntu tanpa harus mendapatkan sebuah lisensi. Yang keempat, ringan digunakan. Ubuntu adalah salah satu opsi terbaik untuk mengoperasikan kembali komputer kamu yang sudah lama dan selalu macet jika digunakan. Setelah menginstal, kamu dapat memilih pengaturan standar atau diminimalkan untuk menyesuaikan ukuran dan kebutuhan kamu. Oke, next. Berikut adalah cara perusahaan memastikan efisiensi kinerja server. Yang pertama, monitoring server. Perusahaan seharusnya harus melakukan monitoring untuk menjaga kinerja server sesuai dengan yang ada. Yang kedua, penggunaan virtualisasi. Dengan penerapan virtualisasi yang ada, maka kinerja server akan semakin lebih efisien lagi. Yang ketiga, ada penerapan load balancing. Dengan adanya load balancing ini, maka load kinerja server akan terbagi secara rata. Dan keempat, ada pengoptimalan penyimpanan. Nah, untuk pengoptimalan penyimpanan ini difungsikan agar server terhindar dari overload penyimpanan. Karena jika terjadi overload, maka server akan mengalami down. Yang kelima, ada perawatan dan pemeliharaan. Dengan adanya perawatan dan pemeliharaan, maka server akan bekerja dengan baik dan bisa berumur dengan panjang. Yang keenam, dukungan teknis. Perusahaan harus menyiapkan beberapa orang yang dikhususkan untuk menjaga server tersebut, mulai dari melakukan pengecekan rutin dan penggantian beberapa hardware yang rusak. Oke, next. Berikut jenis server yang dapat digunakan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, web server. Web server ini fungsinya dia adalah sebagai penerima request web yang berupa HTTP. Yang kedua ada database server. Nah, database server ini digunakan pada sebuah perusahaan yang dia fokusnya dalam bidang database. Dalam database sendiri, dia digunakan untuk menyimpan beberapa data-data yang penting sekali. Yang ketiga ada mail server. Nah, mail server sendiri digunakan pada sebuah perusahaan untuk mengirimkan dan menerima sebuah email. Yang keempat ada file server yang difungsikan untuk menyimpan sebuah file berupa gambar, dokumen, video, maupun beberapa file yang lainnya. Yang kelima ada DNS server. DNS server sendiri difungsikan untuk membantu dalam penamaan beberapa web yang ada di dalam server yang masih bersifat berbentuk IP. Sehingga dengan adanya DNS ini, maka website tersebut akan diakses dengan mudah. Yang keenam ada DHCP server yang difungsikan untuk membantu pengalamatan IP secara otomatis dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari riset kami. Nah, server on-premise dapat memberikan kontrol dan keamanan yang lebih besar kepada perusahaan. Dengan itu, semua dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan para pekerja dan perusahaan. Jadi tidak perlu bergantung dengan apa yang ditawarkan pelayanan lainnya. Namun, skalabilitas yang terbatas sumber daya, seperti perangkat dan SDM yang melakukan pemeliharaan. Next. Kemudian ada saran yang dapat diberikan terkait riset kami ini. Yang pertama, dalam memilih jenis server on-premise, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, dalam mengelola server on-premise, perusahaan harus melakukan monitoring terus-menerus dan menerapkan teknologi virtualisasi untuk memastikan kinerjanya yang baik dan efisien. Ketiga, melakukan load balancing untuk memastikan bahwa server tidak terbebani dan dapat memproses data dengan efisien. Yang keempat, melakukan pengoptimalan penyimpanan agar data dapat disimpan dan dikelola dengan baik. Next. Yang kelima, melakukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur untuk memastikan server selalu berfungsi dengan baik. Yang keenam, meningkatkan dukungan teknis dengan memastikan adanya tim teknis yang terlatih dan berpengalaman. Yang ketujuh, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu sebagai sistem operasi Linux open source dan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang keamanan cyber dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi data perusahaan. Next. Kemudian di sini ada pembagian tugas untuk Zahra Hilma mengerjakan bagian pembahasan, Evan Dani Gentino Rafif mengerjakan bagian pembahasan, Wasilatul Rahim mengerjakan
bagian kajian teori. Saya sendiri Wakabatur Febrianto mengerjakan bagian kesimpulan dan saran. Dan untuk Muhammad Hafiz Kamil mengerjakan bagian latar belakang dan juga rumusan teks. Sekian yang dapat grup SUSE sampaikan terkait pemanfaatan Ubuntu Server untuk kinerja kantor. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.